baniat hendak menggawi sembahyang subuh ka masjid, niatakan hari ini aku melaksanakan tugasku karena mencari keridaan Allah. Nah, bila kita meletakkan niat itu karena Allah, apakah jadi petani, apakah jadi pegawai, apakah jadi pedagang, insya Allah pekerjaan kita hari itu dibimbing oleh Allah dan diberi berkat oleh Allah karena diiringi dengan niat. Sejak kita duduk di kantor kalau menjadi pegawai, sejak kita duduk di toko, kalau niat kita mencari keridaan Allah, maka itu dinilai ibadah. Berapa jam kita duduk di kantor, berapa jam kita duduk di toko. Nah, jadi segala-galanya orang yang tidak lalai itu dimulai dengan niat. Rumus kedua, agar kita menjadi orang yang tidak lalai dalam hidup, hening sejenak. Hening sejenak itu maksudnya sebelum kita memulai pekerjaan, pandang bahwa sebenarnya kita tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan aktivitas ini, namun semata-mata kawa bagawi, kawa bagarak, kawa bapikir itu pandang semata-mata kudrat dan iradat daripada Allah. Itu gunanya kita belajar tauhid. Jangan merasa kehebatan kita, kemampuan kita. Lalu kita berdoa minta bimbingan lawan Tuhan. Karena pada hakikatnya kita ini lemah dalam kehidupan. Yang ketiga, agar kita tidak lalai di dalam hidup, gunakan rumus ketiadaan. Artinya, aku ini kawa bagarak, kawa beraktivitas karena kekuasaan Allah semata-mata. Ulun ulangi sedikit, kita kembalikan kepada sifat 7 yang ada dalam diri kita. Nah, pandang pada hakikatnya, aku ini kada kuasa kalau tidak ada kekuasaan yang dititipkan oleh Allah kepadaku. Aku tidak mampu berkehendak kalau tidak ada kehendak yang dititipkan oleh Allah kepadaku. Aku tidak memiliki ilmu kalau Tuhan tidak menitipkan ilmu kepada diriku. Aku tidak mungkin hidup kalau Tuhan tidak menitipkan sifat hayat itu kepadaku. Aku tidak mungkin mendengar kalau Tuhan tidak menitipkan pendengaran itu kepadaku. Aku tidak bisa melihat kalau Tuhan tidak menitipkan penglihatan itu kepadaku. Dan aku tidak bisa berkata-kata kalau tidak ada sifat kalam yang dititipkan oleh Tuhan kepadaku. Jadi sifat itu, sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, itu sifat Tuhan nang dititipkan kepada kita. Nah, pandang bahwa prinsip aku ini kawa bergerak, kawa berbuat, kawa berbicara semata-mata karena kuasa Allah, bukan karena kuasa dan kehebatanku. Nah, ini apabila macam itu paham dan pengertian pada batin kita, maka di sini kembali kepada rumus la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan milik Allah. Nah, jadi jangan merasa diri kita nang hebat, jangan merasa diri kita nang kuasa. Inya memahami nang ini mangalimir bawang ujar orang. Artinya tipis benar. Pandang dengan mata batin bahwa aku kada berkuasa, aku kada berkehendak
aku kadakawa beraktivitas kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Jadi pandang dengan mata batin bahwa nang memberi kekuatan kepadaku hanya Allah. Ini nang kaya babacaan kalam ilmu. Lamun nang gurunya ini menganggap inya nang ba ilmu, inya nang ba pander, itu tak ambil bandera Tuhan ngarannya, tak pakai sifat Tuhan. Kita ni alat Tuhan untuk menyampaikan ilmu Allah semata-mata. Ini ngalih memahami nang ini nih. Hati-hati benar. Kalau tak akui mun kakate Tuhan sendaya lah. Tidak macam teh. Karena ada kaji bahari di kampung. Mancuntan Tuhan jua. Pokoknya apa-apa aja Tuhan. Jadi ada orang tua hilang ayam jagau. Siapa yang mengambil ayam jagau kok? Bah, jar. Pian nih kada paham. Tuhan mengambil ampun Tuhan. Maka tinggin kaji imlah. Oh, ini hal manuk. Ada anda duit Bangkok teh wang karungan teh. Ya dia ulo papa pangkong. Menarik. Manuk hindai malam kedua, mak pukul akai. Hau, Tuhan kia jima mantu ikau teh. Nah, jite ilmu ji saraba Tuhan. Sama ada kaji kia. Sebelum puasa sudah puasa. Sebelum sembahyang sudah sembahyang. Monitah majauloh pang hindai kuman nyot jadi kuman ka kue hasa. Nah jadi hati-hati kita dalam memahami agama, jangan mencari yang mudah. Tidak ada rumus dalil dari Al-Quran dan dari Nabi. Nabi aja manggawi rungkang ruwat. Tapi Nabi itu menurut kisah muka teh memancar di dada bamarem itu Nabi teh tidak, padahal Nabi itu ahli sujud. Tapi bagus juga pengbila batanda. Artinya apa? Orang yang sujud itu ada tanda-tandanya di padang mahsyar nang membedakan orang nang sujud lawan nang kada sujud. Rumus nang keempat agar kita tidak lalai di dalam hidup. Pada persaksian batin, melihat kekuasaan dan kita berperan hanya sebagai alat. Nah jadi kita menancapkan dalam batin kita agar tidak lalai melihat kekuasaan Allah di dalam hidupnya, dan kita cuma melaksanakan kehendak Allah. Sebagaimana kita menuntun kisah sinetron. Sinetron itu memerankan kehendak sutradara. Si A jadi orang baik, si B jadi orang jahat karakternya. Nah, jadi kita pandang dalam hidup kini agar kita tidak lalai, kita semata-mata memerankan kehendak Allah. Nah, bila orang itu mampu memahami peran, dia tidak pernah protes dengan Tuhan. Aku gawianku macam ini, aku gawianku macam ini, aku gawianku macam ini. Inya memandangnya itu mau Tuhan itu baik semuanya. Jadi kadada inya beranggapan negatif. Salah satu orang yang tidak lalai di dalam hidup, jangan sampai tertinggal salat fardu dalam situasi yang bagaimanapun. Karena bainar rajulin wa bainal kafirin tarkus salat. Beda orang muslim lawan nangka ini hanya sambahyang. Nang keenam agar kita tidak lalai dalam hidup, jangan
lalai terhadap amalan-amalan rutin. Misal kita diajari orang ma'amal ini sehabis sembahyang, wirid umpama pagi dan petang sebagaimana wirid kita sembahyang. Itu apabila kita terbiasa meninggalkan yang sunat di dalam hidup, ini menjalar menjadi biasa meninggalkan yang wajib. Nah, jadi tanda-tanda orang yang tidak lalai, ianya tidak melupakan wirid atau zikir yang diajarkan oleh guru-guru kepada mereka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ini hadis ini jarang dibaca orang. Dari Ummu Habibah, ia berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang rajin melakukan sebelum zuhur 4 rakaat sembahyang sunat dan sesudah zuhur 4 rakaat sembahyang sunat, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi coba kita ma'amal 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Diharamkan dari api neraka, artinya kada suah disentuh neraka. Mabarap penggawiannya 4 tambah 4 8, tambah zuhur 4 12 sudah. Makanya kalau bisa gawi itu supaya kita tidak disentuh api neraka, karena hadis ini Abu Daud yang meriwayatkan. Ini kalau disambung nih banyak benar. Waktu Isya sampai, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu membuka pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan mudahnya rezeki kepada kita, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah dan kita disatukan dengan Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.